Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Syahnur. Oke, baik teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu program final Project UAS mata kuliah pemrograman terstruktur. Program yang saya buat kali ini adalah berjudul Aplikasi Manajemen Gudang Sederhana, menggunakan bahasa C++ dan dijalankan melalui aplikasi Dev C++. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk penjelasan akan saya jelaskan di akhir pengetikan. Jadi saya akan memberikan contoh saja. Lalu seperti ini. Pertama kita ketikkan include. Kita ketikkan di sini include yaitu iOS stream. Sorry, include iOS stream. Using namespace std. Using namespace std. Lalu kita ketikkan int main. Lalu di sini kita ketikkan yaitu code. Lalu titik dua nama. Bukan titik dua, sorry, tanda petik. Nama, masukkan nama kalian di sini. Oke, saya masukkan nama sesuai nama saya. Lalu kita ketikkan di belakangnya itu adalah NDL. Baik, lalu kita berikan di sini titik koma, kita ketikkan lagi code. Kita ketikkan code dan masukkan npm. Ya, sorry, ini harus di sini. Nah, oke, kita taruh sini lagi. Spasi. Di situ kita kasih lagi titik dua dan kita masukkan npm kalian masing-masing ya. Oke, di kali ini karena npm saya di sini seperti ini, maka saya masukkan npm yang sudah diberikan. Oke, lalu kita ketikkan NDL lagi untuk mengakhiri dan tutup. Oke, lalu kita masukkan lagi code dan kita masukkan di sini nama program. Jadi nama program saya adalah program manajemen gudang sederhana. Oke, ini adalah proyek saya yaitu manajemen gudang sederhana. Jadi langsung saja kita ketikkan di sini NDL. Oh, andel sih. NDL NDL. Oke, kita tutup dengan tutup koma. Oke, jadi sekarang kita akan ke codingan utamanya. Oke, karena proyek saya kali ini menggunakan konstanta, array, string, dan variabel. Jadi yang pertama saya ketikkan itu adalah untuk konstantanya. Oke, yang pertama adalah kita ketikkan yaitu const int max. Sorry. Kok jadinya kecil sendiri x-nya. Oke, int max habis itu sama dengan 5 ya. Kan di sini ada nilainya 5 yaitu ini adalah konstantanya. Konstanta. Saya akan berikan tag di sini. Oke, di situ kita ketikkan string barang. Lalu kita gunakan kurung yang kotak. Waduh, keyboard. Nah, ini dia. Kurung yang ini. Kita gunakan kurung yang ini, kita ketikkan lagi max. Ini X-nya kok kecil mulu ya? Keyboard saya ini, tangan saya. Aduh. Kita ketikkan max dan ini untuk array stringnya ya. Ini adalah arraynya, yaitu array string. Oke. Dan lanjut lagi sekarang kita masukkan yaitu adalah int stock. Dalam kurung kotak lagi yaitu max ya, yaitu max lagi dan kita ketikkan lagi dan ini adalah array integer. Ini adalah array integer. Oke, dan sekarang kita masuk ke int total. Int total kita menggunakan sama dengan 0 titik koma dan kita berikan tag lagi. Dan di tag ini namanya adalah variabel. Aduh, kok PC sih? Variabel integer. Oke. Namanya adalah variabel integer. Lalu kita ke bawah kan yaitu adalah sekarang adalah char ulang atau variabel char. Oke. Char ulang itu kedua variabel. Sebentar saya cek dulu apa saya ada kesalahan mengetik. Ya sepertinya aman. Yaitu kosong jadi sini spasi lagi. Oke. Dan kita ketikkan yaitu adalah variabel char. Oke. Lalu kita lanjut lagi ke bawah. Kita ketikkan di sini do spasi. Lalu kita code. Kita ketikkan lagi code di sini. Yaitu adalah code untuk input nama barang. Input nama barang. Oke. Kita kasih di sini titik 2 di sini dan kita beri titik koma. Oke. Selanjutnya kita ketikkan cin untuk barang total. Sini kita masukkan lagi yaitu barang
total. Oke, di sini sudah saya masukkan yaitu barang total. Lalu kita beri titik koma di sini. Sorry, kita beri titik koma. Lalu kita turun ke bawah untuk mengetikkan code lagi. Code input stop barang. Oke, titik 2 spasi. Waduh, kemana ini? Oh, di sini. Ah, oke, di sini titik 2 barang. Di sini titik 2 spasi dan di sini kita beri titik koma. Oke. Di situ kita ketikkan lagi yaitu total. Dan total di sini adalah plus plus. Total plus plus. Oke, lalu kita beri titik koma. Oke. Dan lanjut lagi, sekarang kita turun ke bawah, ketikkan lagi code. Setelah kita ketikkan code, lalu kita isi untuk bagian tambah. Oke, sorry. Ketikkan untuk tambah barang. Oke, tambah barang lagi. Sorry. Kepencet chat GPT, gak kepake. Sorry. Pencet Alt space, gak kepake. Oke, tambah barang lagi. Oke, kita ketikkan tambah barang lagi, beri tanda tanya. Habis itu kita ke sebelah kurung buka. Habis itu kita ketikkan Y garis miring N. Oke. Oh, enggak sih. Udah punyanya. Nah, Y garis miring N. Benar gak sih? Ya, garis miring N baru titik 2 di sini, titik 2. Dan kita di sini ya. Sorry. Saya nggak lihat tadi gara aku pencet GPT. Oke, kita pencet di sini. Lalu kita spasi di sini dan kita kelebihan kita berikan. Nah, ini kita berikan titik koma. Baru kita ketikkan lagi cin ulang. Oke, ulang. Oke, kita ketikkan cin ulang. Oh, nggak pakai ini ya. Sorry. Baru saya lihat tadi kok nggak ada gitu kan. Oke, titik koma. Karena udah di cin ulang, jadi sekarang kita ambil ke kurung kurawal. Di depan kurung kurawal kita ketikkan while. Buka kurung ulang sama dengan lalu kita ketikkan tanda petik 1 yaitu Y. Dan langsung aja di sini kita berikan titik koma dan ini adalah perulangan ya. Untuk perulangannya. Saya tandain lagi. Ya elah. Aduh, tangan. Perulangan. Do while ya. Ini untuk perulangan do while. Oke. Karena ini udah, jadi kita lanjut lagi ke bawah dan kita ketikkan lagi di sini code. Kita ketikkan di sini code lalu sorry. Ya, betul. Code. Ya, benar code. Habis itu code kita ketikkan di sini yaitu adalah ini ya, ini kurungnya yang di atas space. Nah, bukan garis miringnya di atas backspace sih. Kalau di backspace itu di bawahnya di atas enter gitu. Nah, ini garis miringnya samping sini ya. Kalau dari saya samping sini nih. Jadi ke samping sini, untuk ke samping sini miringnya itu ke samping sini dan kita ketikkan di sini itu adalah sama dengan yaitu caps lock ya, data barang di gudang. Nah, ini dia data barang di gudang. Sudah kita lalu sama dengan 3 kali ya. Kiri kanannya 3 kali dan kita biarkan saja tanda petiknya di situ. Lalu kita ketikkan ENDL. Nah, lalu titik koma. Habis itu kita ketikkan lagi yaitu for. Lalu kita ketikkan INT. Kita ketikkan I dan sama dengan 0. Oke, kita ketikkan I sama dengan 0. Habis itu di samping 0 itu kita berikan titik koma, kita ketikkan lagi I dan leher. I kita ketikkan lagi seperti ini tanda panah ke kiri dan ketikkan total ya. Kita ketik total lalu kita beri titik koma. Setelah kita beri titik koma berikan I plus sama dengan si plus. Setelah kita berikan I plus tadi kurung ini dari sini kita spasi, kita beri kurawal buka. Nah, ya ini untuk dan ini itu adalah bagian perulangan for ya. Aduh. Perulangan for. Oke. Lalu kita ketikkan di bawahnya itu adalah code. Ya, kita ketikkan lagi di bawahnya itu code. Sorry, kurang ke tengah. Nah,
Kita ketikkan lagi di sini itu code, yaitu begini panahnya. Oke. Terus itu I tambah I itu ditambah satu ya. I itu ditambah satu. Baru begini kita ketik begini, kita ketik tanda petik, kita ketik titik, kita ketik titik, lalu kita spasi nama barangnya. Enggak nama barang, kita ketik aja barang di sini ya. Untuk tandanya kita ketik barang, kita beri gini, baru kita pencet I. Nah, barang, kita pencet I, lalu kita beri lagi spasi ini ya. Tepat di bawah panah yang ada di code tadi, tepat di bawahnya, lalu kita ketikkan gini nih. Nah, untuk tanda garis ini sama. Jadi kalian pencet shift di bawah backspace ya. Tepat di bawah backspace kalau di keyboard saya nih. Tepat di bawah backspace kalian pencet shift. Lalu kalian tekan ini ya. Nah, kalau kalian mau nyari yang garisnya, kadang itu nggak kelihatan. Oke. Lalu kita ketikkan yaitu di sini stok ya teman-teman. Kita ketikkan stok. Kita beri titik 2 di stok ini, kita spasi. Setelah kita spasi, kita ke sampingnya, kita ketikkan di sini adalah stok. Dan di stok ini kita buka ini I sih, so Inggris juga. Iya, I lalu ENDL. Oke, setelah IENDL kita berikan titik koma lagi. Di bagian bawah sini, ini kita skip satu baris. Ya, nah, dua baris, sorry. Lalu kita ketikkan if total, lalu kita ketikkan if total, kayak ini, no. Oke. Jadi kita di sini, ini adalah percabangan if. Aduh, tangan. Percabangan if. Oke, ini adalah percabangan if ya, sesuai perintah yang memang untuk UAS saya kali ini. Lalu saya ketikkan lagi di sini code. Oke. Kita garis ini lagi, bisa kita ketikkan n gudang. Kita ketikkan n gudang, ini malah yang garis sih, ini garis miring. Nah, ketikkan n gudang, di depan n gudang itu ya. Oh, barang di gudang, IN gudang, percabangan I gudang masih kosong ya. Masih kosong. Kadang saya bukan lupa tagnya, tapi saya sering lupa itu namanya. Jadi itu yang saya ingat-ingat, soalnya kalau tagnya itu kita tinggal lihatin aja. Kalau if else itu kan percabangan gitu. Nah, sekarang kita ini yang kita pakai adalah if else, yaitu percabangan. Oke, jadi setelah di sini karena n gudang masih kosong. Sorry. Salah. Sorry. Nah, ini yang bikin saya lupa, kok kosong dulu, berhasilnya belum. Nah, berhasil di simpan dulu. Nah, ini yang benar, sorry. Makanya saya mikir lama tadi, kok ada yang aneh gitu. Saya ingat-ingat dulu ya kan. Karena emang nggak jarang lagi sih. Bisa dibilang kadang nggak pernah megang inian. Oke, jadi kita ketikkan else, lalu kita ketikkan di bawahnya itu di sini. Tepat di sini kita ketikkan code lagi. Untuk code-nya itu tanda mana. Habis itu kita berikan titik 2. Masih sama, dan di sini adalah n gudang masih kosong. Oke. N gudang masih kosong, beri titik di sini. Lalu kita ketikkan di sini ENDL. Oke, ENDL. Jadi kita ketikkan di sini ENDL, dan ini kita ganti dulu, jangan gudang berhasil disimpan, aneh. N data ya. Gini nih. Nah, N data berhasil disimpan. Ada aja. Lah. Nah, ini ada aja dong. Nah, nggak biasa pakai keyboard ini. Nggak biasa pakai keyboard 75% kebiasaan full size. N data berhasil disimpan, dan yang terakhir adalah kita tambahkan yaitu return. Ya, kita tambahkan di sini yaitu return 0 titik koma. Kalau sudah begini, kita Ctrl S. Yaitu kita ketikkan adalah aplikasi gudang sih. Oke. Look. Ini sih. Aduh. Ctrl A. Ctrl C. Ctrl N. Yes. Ctrl V. Oke. Sorry. Saya kopas aja, udah capek-capek ngetik, masa gagal ya. Oke. Kalau udah begini kita Ctrl S, kita ketik aja aplikasi
gudang. Mungkin karena udah ada yang sama gitu. Oke, kita save. Setelah kita save yaitu kita compile ya ke F11. Tapi sebelum kita compile, yang mau saya jelaskan adalah tujuan aplikasi ya. Aplikasi ini dibuat buat mengelola data barang di gudang, mulai dari input nama barang, input jumlah stok, menampilkan data barang yang tersimpan. Oke, program ini cocok buat gudang skala kecil dan sebagai dasar latihan pemrograman dasar C++ yang terstruktur. Oke. Jadi gini, jadi pertama-tama kita kan harus mengetikkan include IOStream. Fungsinya itu buat memanggil library input dan output agar kita bisa menggunakan cin dan code. Nah, selanjutnya kita kan menggunakan nih yang namanya itu using namespace ya. Kadang kita apa sih using namespace bang? Nah, using namespace std atau standar itu supaya kita tidak perlu menulis std setiap akhir kata secara berulang kali. Nah, dan di dalam fungsi, yaitu fungsinya itu adalah main. Main itu adalah fungsi untuk menampilkan biodata sebagai identitas program gitu. Nah, dan kemudian tadi saya membuat konstanta ya, yaitu yang bernama max. Dan ini adalah konstanta yang berfungsi untuk membatasi jumlah data barang. Nah, dan di sini juga saya juga menggunakan array, yaitu untuk menyimpan nama barang dan stok supaya datanya bisa lebih dari satu. Untuk pengulangan input data, saya menggunakan yaitu adalah do while. Duel karena minimal program dijalankan satu kali gitu. Oke, dan habis itu untuk menampilkan data saya menggunakan perulangan yaitu for ya, dan ini adalah perulangan for. Dan untuk menampilkan data dan terakhir saya menggunakan percabangan yaitu if dan else tadi. If else itu adalah percabangan untuk mengecek apakah data berhasil disimpan atau belum. Oke. Jadi langsung aja kita compile di sini untuk mengecek apakah sudah berhasil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan di sini F11. Loh, compile. Ini errornya gimana ya? Sebentar, saya cross check lagi. Ini pas tadi ada error. Oke. Terus itu kita kontrol N, ini kontrol P, kita kontrol S lagi. Tadi belum ke S kayaknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih error ya. Atau kayak namanya. Oke, bentar saya cek dulu di folder saya. Kayaknya ada kesalahan nih di sini nih. Semester 3 pemrograman terstruktur. Oh iya. Hapus aja dulu semua, kita delete. Oke. Oke, kita rename dulu. Rename. Oke, properti sudah. Ah, ini bukan dev ya, harusnya CPP. Aduh, formatnya yang salah. Salah format deh. Aplikasi gudang CPP ini nggak bisa dirubah lagi namanya ya. Aduh, coba ya kita kontrol S dulu. Ini nih sering terjadi ya. Ini emang sering terjadi gitu. Ah, source tanah compile gitu. Coba. Bentar ya, coba saya bikin manual aja. Sebentar, mohon maaf. Saya bikin manual aja di sini. Pemrograman terstruktur. Oke, kita kan di sini WinShift S. Kok screenshot? Waduh. Yaitu Ctrl Shift N. Yaitu adalah aplikasi manajemen gudang. Oke. Kita masukin dalam folder ini aja. Kayaknya dia tadi nggak bisa ke project di folder itu. Oke, kita salin lagi Ctrl C. Di situ kita tekan nya no. Kita tutup dulu semua ya. Kita tutup dulu semua toolbarnya. Close all. Oke. Ctrl N. Yes. Kayaknya kita ini dulu ya. Coba kita ini harus project. Yes. No. Kita udah close project dan kita di sini tekan Ctrl N, kita Ctrl V aja langsung project yang sudah saya selesaiin tadi. Itu kita Ctrl S. Masukin dalam sini. Aplikasi manajemen gudang. Bismillah. Oke. Udah selesai. Sekarang ya itu kita tekan F. Kok F10? F11. Oke.
Oke, dan sekarang sudah berhasil ya. Jadi sini nama barang kita contoh saya masukkan yaitu adalah laptop kantor. Oke. Jadi sekarang gini, kita diberi pertanyaan, input stok barang kita mau ditambah barang lagi, iya atau enggak? Nah, karena stok laptop itu adalah nol untuk saat ini ya, dan sekarang kita tambahkan lagi, tambah barang lagi, ya kita tekan Y. Nah, dan itulah untuk penambahan tadi, lalu kita compile lagi. Oke, kita compile lagi. Ini saya mana kursornya? Ini hilang. Oke. Lalu kita tambahkan lagi di sini laptop kantor. Data berhasil disimpan. Apa nama barang lagi dan kita tekan N dan sekarang selesai. Dan di sini sudah dijelaskan di bawah sini, yaitu adalah error 0, warning 0, dan output panel drive dan di sini udah selesai compile-nya itu selama 1,81 detik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang saya buat kali ini dapat membantu teman-teman yang membutuhkan atau setidaknya bisa membantu dalam memperbaiki atau mengambil sesuatu yang telah saya jelaskan. Karena dari kesalahan yang sudah saya perbuat seperti salah compile dan salah folder dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang telah diperbuat, dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri, M. Julian Syahnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.